感情で壊れない。そして何使うことができる。そうか、それは圧倒的な。Di sini Mimin bakalan ngasih alur singkat anime The Eminence in Shadow episode 1. Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Mimin makin semangat untuk upload ke depannya. Dan buat yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan kalian tonton terlebih dahulu supaya kalian paham. Oke, langsung aja. Pada awal cerita, diperlihatkan wanita yang lagi OTW ke sekolah. Ia bernama Akane Nishino. Ia seorang artis dan cukup populer di sekolah. Akan tetapi, Akane memiliki masa lalu yang cukup kelam, sampai membuatnya trauma. Itu disebabkan karena ketenaran keluarganya. Ia pun sering memiliki masalah, yang dimana ia selalu diincar oleh para penjahat. Di sekolah, ia cukup rendah hati dan sering senyum-senyum ke orang lain. Namun, ada seorang pria yang sangat ia benci. Pria tersebut bernama Chit Kageno. Saat Akane datang pun lalu menyapa Kageno. Saat Kageno membalas sapaannya tersebut, ia menyapa dengan selalu salah menyebut namanya. Nishimura-san. Gomen ne. Nishitani-san. Namun bukan itu alasan kenapa Akane membenci Kageno. Alasan pertamanya ialah Kageno tidak pernah melihat matanya saat berbicara. Bahkan saat di kelas ketika murid-murid menghampiri Akane karena kepopulerannya sebagai artis tua tahun, Kageno sama sekali tidak melihat ke arah Akane. Lalu scan pun berpindah. Kita diperlihatkan Akane saat SMP. Ia mengatakan kalau ia pernah berhenti dari dunia hiburan disebabkan skandal. Karena kejadian itu juga, di dalam hidupnya yang sekarang, ia seolah-olah memakai topeng supaya tidak dibenci oleh semua orang. Dia selalu berusaha tersenyum dan menyapa orang banyak. Bahkan demi tidak dibenci oleh guru, ia juga menjadi murid teladan. Lalu scan pun berpindah. Kita diperlihatkan Kageno yang seperti sedang membaca buku sihir. Lalu Kageno mengatakan, More power. hari pun berganti malam. Diperlihatkan Akane yang baru selesai berbicara dengan gurunya. Saat Akane ingin pulang, ia mencoba menelepon supir pribadinya. Namun supir pribadi tidak mengangkat telepon dari Akane dikarenakan dihadang oleh para penculik. Supir pribadi Akane juga pingsan karena dipukul oleh para penculik tersebut. Karena sudah mencoba menelepon berkali-kali namun tidak ada jawaban, Akane akhirnya memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Di waktu bersamaan, kita juga perlihatkan Kageno yang melihat Akane dari atas gedung. Tiba-tiba ada sesosok pria besar mengatakan, "Kamu Nishino Akane bukan?" Nishino Akane dana. Kemudian Akane pun mencoba berlari. Namun sayangnya ia telah dihadang oleh sebuah mobil. Orang dalam mobil pun turun dan menutup paksa mulut Akane dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Saat penglihatan Akane sudah samar, ia melihat Kageno yang berdiri dari kejauhan dan Akane pun pingsan. Setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan Akane yang sudah dibawa ke gedung kosong. Saat Akane bangun dari pingsannya, ia melihat mulutnya sendiri yang tertutup dan tangan yang sudah diikat. Niat dari para penculik tersebut tentu saja hanya untuk meminta tebusan yang besar kepada orang tua Akane. Di luar gedung kita diperlihatkan Kageno yang sedang merekam kejadian tersebut dengan HP-nya. Ia juga mengeluarkan tas yang terdapat topeng dan alat linggis. Saat sudah memakai topeng, Kageno mencoba menaiki atas dari gedung tersebut. Saat sesampainya di atas, para penculik sudah mendengar jejak kaki dari Kageno. Saat itu juga Kageno langsung lompat dari atas gedung dengan niat menyelamati Akane. Tentu saja hal ini membuat para penculik menanyakan, "Siapa dirimu?" Lalu Kageno pun menjawab, Aku hanyalah seorang pembunuh stylish penjahat." Lalu penculik tersebut tentu saja marah dikarenakan Kageno yang mengatakan hal ngelantur.
Ia pun menodong pistol ke arah Kageno. Nah, karenanya saat penculik tersebut mau menodong pistol, tiba-tiba saja Kageno sudah melempar pisau ke arah penculik tersebut yang mengenai tangannya. Lalu satu penculik pun tumbang. Saat penculik yang berbadan besar melihat cara bertarungnya Kageno, ia cukup tertarik dan melepaskan sengajanya. Ia berniat bertarung melawan Kageno dengan kemampuan bela diri dan ia cukup yakin akan menang. Karena itu pun pertarungan epik terjadi. ここで壊れないかもしれない。確かにてめえは強そうだ。強い。 Lalu Kageno pun berhasil mengalahkan para penculik tersebut dengan kemampuan bela dirinya. Namun dia harus terluka karena itu. Lalu Kageno pun menghampiri Akane dan melepaskan ikatannya. Ia juga berpesan kepada Akane untuk berhati-hati lain kali. Kagane pun lalu menghilang dari hadapan Akane. Lalu Akane langsung menelepon polisi dan para penculik pun sudah diamankan. Namun di sini Akane merasa penasaran, siapakah pria yang telah menolongnya? Scan pun berpindah, kini kita diperlihatkan Akane yang seperti biasa menyapa murid-murid sekolah. Ketika akan mau masuk ruangan, Akane melihat Kageno dan ia menyapa Kageno tersebut. Namun Kageno terlihat berbeda dikarenakan ia sekarang sudah melihat Akane. Ia juga tidak salah menyebut nama Akane lagi. Akane juga merasa kalau sebenarnya Kageno memakai topeng seperti dirinya. Namun ia tidak bisa membuktikan hal tersebut. Scan pun lalu berpindah. Kini kita diperlihatkan sebuah berita di televisi menunjukkan bahwa murid bernama Kageno telah meninggal akibat ditabrak oleh sebuah truk. Lalu kita diperlihatkan motivasi dari seorang Kageno yang ternyata ia sangat ingin menjadi seorang pahlawan sejak dirinya masih kecil. Namun impiannya tersebut tidak hanya saat kecil, saat ia dewasa pun dia masih berkeinginan untuk menjadi pahlawan. Bahkan ia sudah melatih dirinya agar menjadi sangat kuat. Namun faktanya ia tidak akan mendapatkan kekuatan seperti ada yang didongeng-dongeng. Contohnya saja, kemampuannya tersebut paling hanya bisa untuk membantai preman-preman jalanan. Namun jika ia ditodongi senjata di sekelilingnya, sudah dipastikan akan mati. Tapi tetap saja, dengan kemampuannya tersebut, ia bisa mendapatkan juara satu menjuarai pertarungan bela diri. Namun Kageno berpikir kalau itu tidak cukup hebat, dikarenakan kalau saja ada sebuah nuklir jatuh, walaupun ia sudah melatih tubuhnya sekuat baja, ia tetap akan mati. Ia sangatlah ingin menjadi sosok pria yang tidak akan mati hanya karena nuklir. Karena seperti itulah pahlawan yang ia kagumi. Sedikit berbeda yang dimana ia lebih suka menjadi seorang yang tidak dikenal. Scan berikutnya yang diperlihatkan Kageno yang telah bereinkarnasi kembali di dunia sihir dengan nama Cid Kageno. Ia diperlihatkan memimpin para gadis yang berjumlah 7 orang. Para gadis itu juga sedang menunggu perintah Kageno yang sebagai pemimpin dari mereka. Dan impian dari Kageno ialah menjadi penguasa bayangan. Lalu episode 1 pun berakhir. Oke, di sini Mimin akan selalu ngingetin kalau jangan lupa subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan tentang alur cerita anime menarik lainnya dari channel ini.